Beastmaster terhebat. Bab 581. Di tengah tawa dan percakapan mereka tiba di pangkalan penelitian No. 88. Li Qian masuk melalui gerbang otomatis yang terbuka di pangkalan penelitian dan langsung melihat 3 orang. Li Qian melihat ketiga orang itu dan merasa sedikit bingung. Dia mengenali guru Zhong Yuqing, tetapi dia tidak ingat 2 orang lain di sampingnya. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan mereka, kedua orang ini tampaknya bukan murid Profesor Zhong Yuqing. Usia mereka tidak cocok. Kelompok itu saling menyapa dengan hangat, dan Kamerat Lao Sun, yang bertindak sebagai perantara, memberikan perkenalan singkat. Setelah mendengarkan penjelasan Kamerat Lao Sun, Li Qian akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata keduanya adalah pasangan suami istri, kolega dan teman Profesor Zhong Yuqing, dan juga pemilik pangkalan penelitian Qing Qiao, yang tidak jauh dari sini. Nama guru laki-lakinya adalah Lu Qingzi, dan nama guru perempuannya adalah Qin Xiaoyun. Keterkejutan Li Qian bukan karena identitas mereka, melainkan karena topik penelitian mereka. Evolusi naga es dan api. Ya, data evolusi naga es dan api yang diperoleh Li Qian dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai melalui Universitas Penjinak Binatang Sazu berasal dari pasangan ini. Terkejut, Li Qian tiba-tiba menyadari sesuatu dan memahami beberapa hal. Mengingat dia datang kepadanya secara terbuka, bagaimana mungkin Profesor Zhong Yuqing tidak menyadari hubungannya, mengingat dia adalah teman baik Profesor Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun. Setelah mengerti, Li Qian tersenyum tipis. Dia tidak menyesali kenyataan bahwa langkah terakhir evolusi telah bocor. Lagi pula, sumber datanya ada di sini, jadi masuk akal jika aspek utama evolusi kini memberikan masukan di sini. Yang terpenting, Li Qian bukanlah tipe orang yang terlalu protektif terhadap barang-barang miliknya. Jalur evolusinya ada di sini. Jika orang lain mengetahuinya secara kebetulan, itu hanya masalah keberuntungan. Li Qian tidak akan sengaja menyembunyikannya, juga tidak akan terburu-buru memberitahu mereka. Sikapnya terhadap masalah ini sama dengan sikapnya terhadap hubungan, biarkan segala sesuatu berjalan secara alami. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian mengetahui bahwa alasan Lu Qingzi dan istrinya datang adalah untuk membahas beberapa detail evolusi dengannya. Selain itu, mereka juga memiliki Frostfire Salamander untuk pengujian, yang rencananya akan mereka latih dengan bantuan guru Zhong Yuqing. Pada tahap ini, daripada mencoba menguasainya sendiri, meminta guru Zhong Yuqing membantu Anda melatih keterampilan teknik rahasia, peti mati es adalah metode yang tercepat dan paling hemat biaya. Baik memberi makan seekor domba maupun menggembalakan 2 domba, guru Zhong Yuqing tidak menolak. Entah itu Li Qian, Xiao Liu Mu, atau Lao Lu, Ah Huo Mu, mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa. Aku perkirakan mereka akan mampu menguasai jurus teknik rahasia, peti mati es paling lama dalam waktu setengah bulan, kata guru Zhong Yuqing. Kali ini, aku akan membantumu melatih kemampuan hewan peliharaanmu secara gratis, tapi aku punya satu syarat. Apa saja persyaratannya? Baik Li Qian maupun pasangan Lu Qingzi sangat penasaran dengan permintaan apa yang akan diajukan Profesor Zhong Yuqing. Persyaratan saya sangat sederhana. Guru Zhong Yuqing tertawa dan berkata, ketika Xiao Liu dan Ah Huo berevolusi, panggil aku. Aku ingin pergi dan melihatnya sendiri. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, ia ingin Lao Lu atau Li Qian membantu mengembangkan 2 naga es dan api, asalkan evolusinya berhasil. Jika tidak, semua rencana hanya omong kosong belaka. Tidak perlu mengajukan permintaan ini untuk saat ini. Mendengar ini, Tuan dan Nyonya Lu Qingzi saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak terkejut bahwa guru Zhong Yuqing akan mengajukan permintaan seperti itu. Guru Zhong Yuqing, bagaimanapun juga, adalah seorang peternak. Meskipun ia seorang peternak yang terampil, wajar jika ia penasaran tentang evolusi karena mereka berada di bidang yang sama. Terlebih lagi, ini adalah eksperimen evolusi hewan peliharaan tingkat Roh Kudus seperti naga es dan api. Setelah bertukar pandang, pasangan itu mengalihkan perhatian mereka kepada Li Qian. Kita tidak punya masalah di sini, semuanya tergantung pada apa yang dikatakan Li Qian. Karena hanya ada satu situs evolusi yang telah digali sejauh ini, evolusi Xiao Liu dan Ah Huo pasti harus dilakukan bersama-sama. Hal ini juga memungkinkan adanya verifikasi timbal balik, sehingga menjamin tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Meskipun masalah ini tidak berarti apa-apa bagi Li Qian. Namun, Li Qian tidak menolak. Yang terpenting, bahkan jika mereka pergi ke lokasi evolusi, mereka tidak akan dapat melihat detail spesifik evolusi dalam keadaan normal karena isolasi yang diciptakan oleh susunan tersebut. Li Qian memiliki rasa kerahasiaan ini, dan veteran berpengalaman seperti Lu Qingzi dan istrinya tentu saja juga memilikinya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang kebocoran sama sekali. Memikirkan hal ini, Li Qian mengangguk, aku juga tidak masalah. Memiliki beberapa guru berpengalaman yang mengamati dan memberikan bimbingan dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Kata-kata Li Qian sangat menyenangkan, membuat suasana di lokasi syuting menjadi lebih harmonis. Mereka mengobrol cukup lama, sebagian besar tentang topik yang berhubungan dengan budidaya. Setelah percakapan mereka, Li Qian membuat alasan bahwa dia perlu pergi ke perpustakaan untuk membaca lebih banyak buku, dan kemudian meninggalkan alam rahasia laut tersembunyi bersama Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap. Sebaliknya, Kamerat Sun memilih untuk tetap tinggal. Menurutnya, ini adalah kesempatan langka untuk mengobrol dengan teman lamanya Zhong Yuqing dan Lu Qingzi. Li Qian,
tanpa curiga sedikit pun, meninggalkan pangkalan penelitian No. 88 dan alam rahasia laut tersembunyi. Di dalam pangkalan riset No. 88, Kameratsun memperhatikan kepergian Li Qian, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia bertanya kepada Lu Qingzi di sampingnya, apa pendapat kalian tentang Li Qian ini? Apa maksudmu, bagaimana? Tanya Lu Qingzi sambil tersenyum tipis, tahu betul apa yang sedang terjadi. Kawan Sun meliriknya dan berkata, apalagi kalau bukan mengembangkan kemampuan penelitian. Lu Qingzi mengangguk. Saya tidak berani berkomentar tentang aspek lain, tetapi dalam hal penelitian evolusi saja, levelnya tidak kalah dari saya, dan dia jauh lebih unggul daripada kebanyakan guru pembiakan di Akademi Pembiakan Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami. Di samping Lu Qingzi, Qin Xiaoyun menambahkan, hal terpenting bukanlah tingkat penelitiannya saat ini, melainkan pemikiran penelitiannya yang imajinatif. Ini adalah poin yang paling krusial. Tanpa jeda, Qin Xiaoyun melanjutkan, kita semua terlibat dalam penelitian kultivasi, jadi kita semua harus tahu bahwa pemikiran penelitian adalah hal terpenting, bahkan lebih penting daripada pengetahuan dasar, tingkat teoretis, atau metode dialektika. Banyak penelitian seringkali terhenti di rintangan terakhir, atau hanya selangkah lagi dari pengungkapannya. Jawabannya tampak begitu dekat, tetapi kita tidak dapat menembus penghalang itu. Yang hilang adalah berpikir, secercah inspirasi. Qin Xiaoyun berkata dengan sedikit emosi, Li Qian ini dipuji oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu sebagai bakat langka dalam hal pembinaan. Awalnya, saya pikir itu hanya lelucon, bahwa Lao Fei dan yang lainnya sengaja melebih-lebihkan dan mengumumkannya untuk memudahkan perekrutan. Sekarang tampaknya kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan, menurut saya, menyebutnya bakat langka dalam hal pembinaan agak terlalu konservatif. Kali ini, Universitas Penjinak Binatang Sazu benar-benar meraih sukses. Zhong Yuqing terkekeh, pantas saja kepala sekolah Xia memarahi semua guru penerimaan saat itu. Kalau aku juga akan memarahi mereka, dan aku akan memarahi mereka lebih keras lagi. Memarahi tidak akan membantu. Sekarang, semuanya sudah tenang. Sun Tua mendesah pelan. Itu tidak benar, Lao Sun, kenapa kau mendesah di sini? Bukankah kau sudah memasang taruhanmu? Saat itu, Qin Xiaoyun tiba-tiba teringat sesuatu. Bab 582. Taruhan apa? Sun Tua tidak bereaksi sesaat setelah mendengar kata-kata Qin Xiaoyun, dan dia tanpa sadar bertanya balik. Bukankah kau mengirim keponakanmu ke sana? Terlepas dari apakah sekolah kita menyesal atau tidak, kurasa kau pasti tidak akan menyesal pada akhirnya. Qin Xiaoyun berkata sambil tersenyum tipis, kau bilang seorang tetua di keluarga membutuhkan hewan peliharaan tingkat Sein atau legendaris untuk naik pangkat, bagaimana mungkin junior sepertimu menolaknya? Wah, jadi itu yang kau rencanakan, Lao Sun. Kau sudah memikirkannya sejauh ini. Seru guru Zhong Yuqing tiba-tiba menyadari. Saat Kameratsun mendengarkan mereka berdua bertukar kata, senyum pahit langsung muncul di wajahnya. Kalian berdua, berhenti ngomong sembarangan. Itu semua omong kosong dan gak masuk akal sama sekali. Situasun berkata dengan kesal, katakan padaku, apakah menurutmu aku ini tipe orang yang tega menjual keponakanku? Dalam keadaan normal, itu tidak akan. Lu Qingzi mengangguk dengan serius, namun, sulit untuk mengatakannya jika menyangkut binatang peliharaan legendaris. Kameratsun melirik Lu Qingzi tanpa berkata-kata. Hewan peliharaan legendaris memang kesempatan yang luar biasa, tapi aku tahu keterbatasanku sendiri. Dengan bakatku, akan sangat beruntung jika aku bisa mencapai ambang batas legendaris di kehidupan ini. Memang benar, tapi kau tak perlu merendahkan dirimu seperti itu. Zhong Yuqing menutup mulutnya dan terkekeh, sengaja membela Kameratsun. Ketika Kameratsun mendengar apa yang dikatakan guru Zhong Yuqing, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Apa arti, meskipun itu fakta? Setelah merentangkan tangannya tanpa daya, Sun Tua memberikan penjelasan singkat, keponakanku, meskipun keras kepala dan terobsesi pada Li Qian, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Malahan, awalnya aku tidak setuju. Rekan Sun menjelaskan secara singkat sebab dan akibat dari masalah ini, lalu akhirnya menghela napas, jika aku bisa, aku sungguh tidak ingin rui-rui bersamanya. Kau hanya bersikap munafik setelah mendapatkan kesepakatan yang bagus. Lu Qingzi melirik dingin ke arah Kameratsun. Lanjutnya, kalau aku tidak punya anak perempuan, aku rela bersaing denganmu untuk mendapatkan suami sebaik dia. Bujangan emas yang mana? Aku lebih suka dia lebih biasa saja, tidak terlalu genit. Sun Tua mendesah lagi. Apa kau tidak melihat gadis itu hari ini? Dia gadis bersayap, dan dia sudah membuat kontrak dengannya. Ini baru permulaan. Siapa yang tahu berapa banyak lagi hal seperti ini yang akan terjadi di masa depan. Bukan hal yang aneh jika Li Qian didambakan oleh para gadis di usia semuda itu, mengingat prestasinya yang luar biasa, ujar Qin Xiaoyun dengan acuh tak acuh. Kameratsun memutar matanya. Lalu kenapa kau begitu memperhatikan suamimu, Lao Lu? Kalau suamiku, Lu, punya kemampuan apapun, aku takkan keberatan. Saat ini, dia bahkan tak bisa melampauiku satu tingkatan pun. Mendengar ini, mata Lu Qingzi berbinar. Istriku, maksudmu? Asalkan aku melampauimu satu tingkatan utama, maka... Suara Lu Qingzi makin lama makin lembut saat dia mundur di bawah tatapan tajam Qin Xiaoyun, menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya.
Meskipun istrinya membuatnya terdengar begitu mudah, Lu Qingzi curiga bahwa jika hal itu benar-benar terjadi padanya, ia mungkin akan masuk neraka. Jenis pemukulan yang membuat Anda buang air besar. Jadi dia dengan bijak memilih untuk berhenti membicarakan topik yang berbahaya seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, Li Qian dan Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, kembali ke perpustakaan. Li Qian mulai melihat lagi buku-buku yang telah dipilihnya pagi itu. Ngomong-ngomong, kamu tidak ada urusan di sini, jadi pergilah bersenang-senang sendiri, usul Li Qian, melihat bahwa wanita bersayap Wu Yu tidak melakukan apa-apa. Aku bisa tetap berada di dunia maya bersamamu, kata Wu Yu sambil tersenyum. Li Qian segera melambaikan tangannya, jangan ganggu aku akan mengatur izin akses untuk ruang virtual sore ini. Tentu saja, jika kamu benar-benar bosan, aku juga bisa mencarikan beberapa buku untukmu. Sebelum Li Qian sempat selesai berbicara, wanita bersayap itu berubah pikiran dan berkata, baiklah, aku akan bermain sendiri. Membiarkannya membaca bukanlah suatu pilihan. Dia akan sakit kepala hanya dengan melihat kata-kata. Melihat wanita bersayap itu melarikan diri dengan panik, bibir Li Qian melengkung membentuk senyum tipis. Tanpa membuang waktu, dia kembali ke perpustakaan dan mulai membaca dengan tekun. Menurut perkiraan guru Zhong Yuqing, dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk melatih Xiao Liu dan Ah Huo untuk menguasai keterampilan teknik rahasia, peti mati es. Setelah memikirkannya selama 2 minggu terakhir, Li Qian memutuskan untuk tidak kembali ke kota Lingshui. Dia berencana untuk tinggal di Universitas Penjinak Binatang Songhai dan menghabiskan 2 minggu berikutnya untuk menelusuri buku-buku relevan di perpustakaan. Semua gerak-gerik bola-balik ini tidak ada artinya. Li Qian berpikir demikian, lalu ia memberitahu gurunya, Zhong Yuqing, yang tentu saja setuju sepenuh hati. Dia bahkan menghubungi hotel kampus dan memperoleh izin untuk tinggal tanpa batas waktu. Dengan kata lain, Li Qian dapat menginap di hotel kampus Universitas Songhai Yuzhou secara gratis tanpa batas waktu. Mendengar berita ini, bahkan Li Qian, yang bangga dengan kulit tebalnya, merasa agak malu. Maka, semenjak Li Qian tiba di Universitas Penjinak Binatang Songhai dan menyelesaikan pengaturan pelatihan untuk jurus keterampilan mendalam, peti mati es bersama guru Zhong Yuqing, ia mulai menjalani kehidupan berpindah-pindah antara 3 tempat perpustakaan, kantin, dan hotel kampus. Selama waktu ini, ia juga akan menanyakan perkembangan latihan Xiao Liu. Menurut guru Zhong Yuqing, Xiao Liu memiliki bakat yang luar biasa dan sedang mengalami kemajuan yang pesat. Selain situasi Xiao Liu, gadis kecil Sun Ruirui telah menghabiskan hampir setiap hari bersamanya akhir-akhir ini. Awalnya Li Qian merasa sedikit tidak nyaman, tetapi kemudian dia merasa acuh tak acuh. Lagi pula, mereka berdua berada di dunia virtual, bukan dunia nyata. Sekalipun di dunia nyata, di perpustakaan, tak masalah kalau mereka bersebelahan. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa sesekali Anda akan bertemu dengan siswa lain dan menerima tatapan aneh. Berbeda dengan wanita dari suku bersayap, Sun Ruirui, seorang gadis muda yang bertekad untuk mencapai sesuatu dalam pengasuhan, adalah orang yang sabar dan tekun. Oleh karena itu, Li Qian hanya membagikan daftar bukunya. Apakah akan menontonnya atau tidak, itu terserah pada gadis kecil itu sendiri. Pokoknya setelah setengah bulan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran seorang gadis kecil di sisinya. Gadis kecil itu kadang-kadang menemukan suatu pertanyaan untuk didiskusikan dengannya, sehingga tidak monoton atau membosankan. Dalam 2 minggu sejak pertama kali tiba di Universitas Penjinak Binatang Songhai, Li Qian belum pernah bertemu sahabat Sun Ruirui, Mo Ziyu. Li Qian tidak menanyakan hal itu, tetapi suatu kali saat makan, gadis kecil Sun Ruirui dengan santai menyebutkan bahwa dia telah pergi ke alam dimensi untuk berlatih dengan murid-murid senior. Bab 583. Malam itu, saya kembali ke hotel kampus dari perpustakaan. Kembali ke kamarnya, ia melirik wanita bersayap yang mengikutinya masuk dan tersenyum. Saudari Wu Yu, apakah kau berencana menawarkan diri kepadaku malam ini? Baiklah, aku akan menyerah. Lagi pula aku tidak kehilangan apapun, aku hanya mendapatkan seorang gadis kecil, kata Wu Yu sambil menyeringai. Mendengar ini, wajah Li Qian langsung menjadi gelap. Perkataan wanita bersayap itu penuh dengan sarkasme. Namun kakak tertua tidak berbicara tentang kakak kedua. Mereka sebenarnya hampir sama. Li Qian adalah seorang pemula, tetapi Wu Yu tidak. Para wanita bersayap itu hanya suka bicara baik-baik. Ketika tiba saatnya pertarungan sesungguhnya, mereka mundur. Kalau kamu memang mampu, jangan pergi. Tunggu di luar. Li Qian membuat pernyataan kasar dan hendak memasuki kamar mandi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berjalan mendekat. Memukul. Sebelum wanita bersayap itu sempat bereaksi, dia menamparkan pantatnya dan kemudian melangkah ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Li Qian mengulurkan tangan dan merasakan teksturnya. Meskipun ia mengenakan celana jin, rasanya tetap luar biasa. Saat suara letupan itu terdengar, dia dapat merasakan riak-riak muncul di danau hatinya. Setelah mencuci muka dan menenangkan diri di kamar mandi, Li Qian keluar beberapa menit kemudian. Dia melirik ke sekeliling ruangan, matanya sedikit menyipit. Di atas tempat tidur besar di kamar itu, siluet manusia yang jelas terlihat.
Tepat ketika Li Qian secara tidak sadar berpikir bahwa wanita bersayap itu sangat berani dan hendak mengambil langkah itu, pemandangan yang dilihatnya saat dia mengangkat selimut membuatnya tertawa sekaligus menangis. Di dalam selimut itu, tidak ada gambar seorang wanita berbaring tengkurap seperti yang mungkin dibayangkan, melainkan dua bantal. Jelaslah bahwa wanita bersayap itu sengaja mengatur dirinya seperti itu untuk merayunya. Hari berikutnya, Li Qian tidak pergi ke perpustakaan lagi. Meskipun masih ada beberapa buku yang belum selesai dibacanya di perpustakaan, Li Qian tidak berencana untuk pergi ke sana. Alasan saya tidak pergi sederhana, pelatihan guru Zhong Yuqing sudah selesai. Hari ini mereka berangkat menuju tujuan mereka di alam dimensi untuk mulai mengembangkan Frostfire Salamander. Mereka sepakat untuk bertemu di pusat hewan peliharaan di kampus Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Mirip dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu, jajaran legendaris Universitas Penjinak Binatang Zonghai juga didirikan di dalam pusat hewan peliharaan. Satu-satunya perbedaan antara Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Sasu adalah bahwa bangunan pusat hewan peliharaan jauh lebih besar. Bukan hanya satu bangunan, melainkan sekumpulan bangunan. Dilihat dari luasnya, diperkirakan luasnya 4 atau 5 kali lipat pusat hewan peliharaan di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Pusat hewan peliharaan Universitas Penjinak Binatang Zonghai memiliki bagian luar yang menyerupai gugusan karang. Dari penampilannya, cukup mudah dikenali. Ketika mereka pertama kali tiba di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, mereka telah menjelajahi tempat ini, jadi mereka tidak perlu mencarinya. Li Qian dan Wu Yu, seorang wanita dari suku Yi, langsung menuju ke tempat itu. Di tengah perjalanan, Li Qian menatap Wu Yu, yang memiliki lingkaran hitam samar di bawah matanya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ada apa? Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Li Qian mengajukan pertanyaan. Kelakuan wanita bersayap tadi malam memang sempat mengusik pikiran Li Qian, namun karena telah menjalani dua kehidupan, temperamennya jauh melebihi pemuda biasa, maka ia pun segera menenangkan pikirannya dan tertidur lelap. Namun, para wanita bersayap itu sendiri tampaknya terpengaruh. Apa namanya ini? Dia sendiri yang menyebabkan semua itu. Wu Yu tak menyangka Li Qian tak tahu kenapa ia tak bisa tidur nyenyak. Namun, karena ia yang memulainya, ia tak tega mengatakannya karena gengsi. Ia hanya bisa melirik Li Qian dengan kesal. Li Qian terkekeh, sama sekali tidak peduli. Mereka belum berjalan jauh ketika tiba di luar pusat hewan peliharaan kampus. Di sana, beberapa sosok sudah menunggu. Selain gadis muda Sun Ruirui, Kamerat Sun, Guru Zhong Yuqing, serta Tuan dan Nyonya Lu Qingzi, ada 3 orang lainnya. Setelah mereka bertemu, melalui pengenalan Kamerat Lao Sun, Li Qian mengetahui identitas ketiga orang tersebut, Yue Ziji, Wakil Dekan Akademi Tempur, Hua Feiyan, Direktur, dan Liu Tianxiong, Direktur Departemen Arkeologi. Menurut pengantar Kamerat Lao Sun, baik Dekan Yue maupun Direktur Hua merupakan tokoh berpangkat tinggi, hampir seperti orang suci. Bahkan Liu Tianxiong merupakan seorang kaisar berpengalaman yang hebat. Tim ini, kecuali Li Qian, Wu Yu, dan gadis Sun Ruirui, semuanya memiliki tingkat kekuatan minimal kaisar, yang mengejutkan Li Qian. Ini juga menunjukkan bahwa lokasi evolusi ini mungkin bukan tempat yang baik. Setelah semua orang berkumpul kembali, Li Qian mengambil bola penjinak binatang buatan khusus milik Xiao Liu dan menggunakan kemampuan bawaannya, penglihatan sejati, untuk memeriksanya. Seperti yang dia duga, Xiao Liu memang menguasai keterampilan teknik rahasia, peti mati es. Namun, karena baru setengah bulan berlalu, kemampuan Xiao Liu dengan skill teknik rahasia, peti mati es baru saja mencapai level pemula. Li Qian menduga bahwa Ahwo dari pihak Lu Qingzi dan istrinya mungkin berada dalam situasi serupa. Melihat semua orang telah berkumpul, Dekan Yue melambaikan tangannya dan kemudian memimpin jalan ke depan. Li Qian mengikutinya dari dekat. Kelompok orang ini, yang datang berbondong-bondong, termasuk Wakil Dekan dan Direktur Akademi Tempur. Lu Qingzi, Qin Xiaoyun, Zhong Yuqing, dan Kamerat Lao Sun juga merupakan guru-guru yang cukup terkenal. Oleh karena itu, begitu mereka memasuki pusat hewan peliharaan, mereka langsung menarik perhatian banyak siswa. Meskipun menyadari situasi tersebut, dengan begitu banyak guru yang hadir, jelas mereka sedang dalam perjalanan untuk urusan penting, jadi tidak ada siswa yang datang untuk mengganggu mereka. Dengan Din Yue memimpin tim, mereka hampir tidak membuang waktu dan tiba di pusat petualang di kota Zonghai melalui susunan teleportasi pusat hewan peliharaan kampus. Tidak seperti kota Sasu, aula petualang di kota Zonghai tidak terletak di bawah tanah. Menurut penjelasan Kamerat Lao Sun, aula petualang yang ramai dan hidup ini terletak di ruang kecil yang terpisah. Fakta bahwa aula petualang terletak di tempat terpisah dan kecil, bukannya di bawah tanah dan terisolasi oleh suatu susunan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa fondasi perkotaan kota Zonghai jauh lebih unggul daripada kota Sasu. Aula petualang di kota Zonghai sangat besar dan ramai. Selain kerumunan orang, terdapat berbagai macam toko dengan beragam barang yang memukau, bahkan bisa membuat Anda kewalahan. Meski aula petualang ramai dan tampak cukup menyenangkan, rombongan itu tidak berlama-lama di sana. Mereka bahkan tidak berhenti untuk melihat-lihat atau membeli apapun. Mereka telah menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan sebelum berangkat.
Dengan menggunakan susunan teleportasi di dalam aula petualang, disertai kilatan cahaya dan bayangan, kelompok itu meninggalkan aula petualang dalam sekejap mata dan tiba di alun-alun teleportasi sebuah kota yang megah. Din Yue, sang pemimpin, melirik ke arah alun-alun teleportasi yang luas dan berkata dengan penuh kebanggaan, ini kota Tianhai. Dari segi skala saja, dalam yurisdiksi Federasi Xia Timur kita, hanya kota Huiyue di Kyoto yang dapat menandinginya. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Harus dikatakan bahwa hanya dengan melihatnya sekilas, orang dapat melihat bahwa kota Tianhai memang luar biasa. Kelihatannya jauh lebih besar daripada kota Moyuan di kota Kansai, kota Yuntian di kota Sasu, dan kota Kingshan di kota Nandu. Bab 584. Li Qian dan kelompoknya yang berjumlah 10 orang tiba di kota Tianhai, kota dimensi terbesar di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Zonghai, di tengah kilatan cahaya dan bayangan. Kota Tianhai sangat besar dan ramai, dengan segala macam toko dan banyak bangunan berdiri berdampingan. Kota ini sangat ramai dan luas. Meskipun tidak sebesar kota Zonghai, kota ini tetap luar biasa. Akan tetapi, baik Li Qian maupun Zhong Yuqing dan yang lainnya tidak berlama-lama di kota Tianhai. Mereka langsung menuju markas garnisun kota Tianhai. Situs evolusi yang memenuhi persyaratan berada di dimensi yang lebih dalam, kata Lu Qingxi. Kita perlu membawa susunan teleportasi ke kota Naga Putih terlebih dahulu. Susunan teleportasi. Li Qian agak terkejut mendengar kata-kata Lu Qingxi. Sejauh pengetahuannya, di alam dimensi, komunikasi antar kota terutama mengandalkan pesawat udara. Bukannya tidak mungkin untuk menyiapkan susunan teleportasi, tetapi biayanya terlalu tinggi. Pengaturannya mahal, dan energi yang dibutuhkan untuk memulai transmisi juga tinggi. Melihat reaksi Li Qian, Dekan Yue langsung mengerti alasan keraguannya, jadi dia menjelaskan, biasanya, transportasi antara sini dan kota Baijiao terutama mengandalkan kapal udara, tetapi kami juga telah menyiapkan susunan teleportasi, terutama untuk menangani beberapa situasi khusus, dan juga untuk digunakan oleh beberapa personel internal, dan tidak terbuka untuk umum. Pada akhirnya, Din Yue bahkan mengangkat bahu, sama seperti sekarang. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Din Yue dalam hatinya. Dia praktis memiliki kata-kata yang tertulis di dahinya, hak istimewa yang disediakan untuk tujuan khusus. Li Qian sama sekali tidak terganggu dengan hal ini, karena kini ia termasuk orang yang istimewa. Mengapa harus menanggung perjalanan yang bergelombang di pesawat luar angkasa jika kita dapat mencapai tujuan lebih cepat? Selanjutnya, untuk memudahkan dukungan dan komunikasi, para pejabat secara khusus menyiapkan susunan teleportasi di dalam markas garnisun. Tanpa diragukan lagi, tempat teraman di seluruh kota Tianhai adalah markas garnisun. Kelompok itu berjalan santai dan segera memasuki markas garnisun. Menurut Dekan Yue, komandan garnisun tingkat surgawi yang menjaga kota Tianhai bernama Yin Chuansuo. Pada saat yang sama, orang ini juga merupakan mantan kepala Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Setibanya di markas garnisun, Li Qian hendak bertanya apakah dia harus mengunjungi tokoh legendaris Yin ini, ketika Dekan Yue angkat bicara. Ayo langsung ke kota Naga Putih. Tidak perlu repot-repot dengan Yin Chuansuo, kata Dekan Yue dengan tenang, lagi pula, kecuali ada keadaan yang tidak terduga, Yin Chuansuo seharusnya tidak ada di sekitar kita dalam keadaan normal. Dia bisa saja berada di dalam garnisun, di jalan luar, atau dimanapun di kota Tianhai. Hua Feiyan, yang sebelumnya tidak banyak bicara, tiba-tiba berkata dengan penuh arti. Mendengar ini, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah Li Qian. Jelas bahwa Yin Chuansuo adalah senjata nuklir kota Tianhai ini. Karena merupakan senjata nuklir, penggunaannya tidak dapat diketahui orang lain. Lagi pula, campuran kebenaran dan tipu daya ini juga menguntungkan pihak berwenang. Jika sesuatu benar-benar terjadi di suatu tempat, Yin Chuansuo bisa pergi memberikan dukungan tanpa ketahuan. Di kota Tianhai, musuh-musuh tersembunyi tidak menyadari situasi Yin Chuansuo dan tidak berani bertindak gegabah. Hanya dalam beberapa detik, Li Qian secara garis besar memahami tujuan tindakan pihak berwenang untuk menyembunyikan pengerahan senjata nuklir. Lagi pula, Li Qian merasa bahwa melakukan hal itu sangatlah perlu. Semakin dekat kita ke titik penggabungan dimensi, semakin merajalela organisasi-organisasi kultus yang tersembunyi dalam bayang-bayang itu. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti Dekan Yue ke tempat terpencil di garnisun. Setibanya di tempat terpencil di dalam markas garnisun, Li Qian segera memperhatikan berbagai rune di tengah area tersebut. Tanpa diragukan lagi, ini adalah susunan teleportasi. Mengikuti langkah Din Yue, kami memasuki susunan teleportasi dan duduk bersila. Saat rune di arena bersinar dengan cahaya kabur, Li Qian tahu bahwa susunan teleportasi telah diaktifkan. Rune teleportasi menyala, namun tak lama kemudian menjadi gelap lagi. Li Qian tahu bahwa menggunakan susunan teleportasi dalam bidang dimensi membutuhkan sejumlah besar energi. Secara logis, mereka tidak terburu-buru untuk sampai ke lokasi evolusi, jadi menaiki pesawat ruang angkasa akan menjadi pilihan yang paling logis. Namun, karena Din Yue dan yang lainnya tidak khawatir membuang-buang energi, Li Qian tentu saja tidak khawatir juga. Cahaya dari rune susunan teleportasi meredup lagi, dan semua orang berdiri dari posisi bersila mereka. Kita sudah sampai. Din Yue berdiri dan terus memimpin jalan ke depan.
Seperti yang diharapkan Li Qian, mereka tiba di kota Baijiao dan kemudian berjalan keluar dari markas garnisun kota. Sekitar 1000 km di sebelah timur kota Naga Putih, terdapat sebuah kota kecil bernama Kota Persik dan Plum. Melalui bidang dimensi Kota Persik dan Plum, kita dapat langsung mencapai bidang dimensi ketiga, kata Din Yue. Karena ini adalah jalur samping, kami tidak memasang susunan teleportasi di sana, tambah Liu Tianxiong, Direktur Institut Arkeologi. Li Qian mengangguk sedikit. Sebenarnya tidak perlu menyiapkan susunan teleportasi untuk jarak hanya 1000 km. Berdasarkan kecepatan pesawat ruang angkasa yang 3 kali kecepatan suara, bahkan termasuk waktu lepas landas dan pendaratan, itu hanya akan memakan waktu sekitar 20 menit. Setelah meninggalkan garnisun kota Naga Putih, kelompok itu langsung menuju pangkalan pesawat udara. Li Qian melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa meskipun kota Naga Putih juga merupakan kota besar, kota itu masih agak kalah dengan kota Tianhai. Jauh lebih rendah dalam skala dan keaktifannya. Rombongan diangkut dari pangkalan angkatan laut ke pangkalan pesawat udara dengan kendaraan yang disediakan oleh pangkalan angkatan laut, yang memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah tiba di pangkalan pesawat udara, Din Yue mendiskusikan masalah tersebut dengan direktur pangkalan dan memutuskan untuk menyewa seluruh pesawat udara. Menanggapi sikap arogan Dekan Yue, Li Qian hanya bisa berkata, bagus sekali. Akan lebih baik jika perhatian ini terus berlanjut hingga kita mencapai tujuan. Kapal udara yang diberangkatkan sementara itu tidak besar, melainkan kapal udara kecil. Selain beberapa awak, hanya ada Li Qian dan rombongan penumpangnya. Setelah memasuki pesawat ruang angkasa, butuh beberapa menit bagi pesawat ruang angkasa untuk perlahan-lahan mulai beroperasi. Begitu pesawat ruang angkasa lepas landas, Li Qian melihat banyak pesawat ruang angkasa lain mengikuti dan lepas landas, sementara yang lain menunggu untuk mendarat di udara. Melihat ini, Li Qian bertanya dengan bingung, Dekan Yue, apakah pangkalan udara di kota Naga Putih benar-benar sesibuk itu? Begitu lepas landas, ia melihat 7 atau 8 pesawat udara di udara, jumlah yang benar-benar keterlaluan. Din Yue melirik gelang pintar di pergelangan tangannya, alisnya berkerut dalam. Setelah beberapa saat, ia menjelaskan situasinya, di kota Sibao, tak jauh dari sini, ada celah dimensi di dalam kota. Sebuah insiden tak terduga terjadi di dalam celah tersebut, melukai banyak petualang. Bahkan, kapal udara ini bergegas ke sana untuk memberikan dukungan. Bab 585. Meskipun Dekan Yue tidak mengakhiri kalimatnya dengan, bahkan, Li Qian sudah mengerti maksudnya. Sepertinya cukup banyak petualang yang tewas karena insiden tak terduga ini. Mendengar perkataan Dekan Yue, ekspresi Li Qian berubah agak tidak menyenangkan. Tepat pada saat itu, gadis kecil Sun Ruirui tiba-tiba berbicara dengan suara ketakutan. Kakak Qian, kudengar kakak Xiu bilang ujian dimensi berikutnya sepertinya akan melewati celah dimensi di dalam kota Sibao. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, tiba-tiba berhenti di titik ini, tetapi makna yang disampaikannya sudah sangat jelas. Dia khawatir pada Mo Ziyu, takut dia juga akan menghadapi bahaya. Setelah mendengarkan kata-kata gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian merenung. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berbicara. Tepat saat dia hendak berbicara, wanita bersayap itu menimpali, Li Qian, sebaiknya kita pergi dan memberikan dukungan terlebih dahulu. Mendengar ini, Li Qian menatap wanita klan bersayap itu dengan bingung. Dia tidak terkejut bahwa wanita bersayap itu akan mengatakan hal seperti itu, tetapi kata-katanya jelas memperlihatkan kegelisahan dan urgensinya. Aku juga berpikir begitu. Li Qian mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Dekan Yue. Dekan Yue, meskipun penelitian tentang evolusi naga es dan api itu penting, menundanya beberapa hari tidak akan berpengaruh signifikan. Karena ada masalah di kota Sibao, mari kita ke sana untuk memberikan dukungan. Lebih banyak orang, lebih banyak harapan. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, Dekan Yue pun merenung. Setelah sekitar setengah menit, ia mengangguk pelan. Dia tidak menanggapi perkataan Li Qian secara langsung, tetapi malah berjalan lurus menuju awak pesawat ruang angkasa. Ubah arah, pergi ke kota Sibao. Dekan Yue menatap salah satu anggota kru dan memberi perintah langsung. Meskipun Dekan Yue tidak menanggapi kata-kata Li Qian, perintah yang dikeluarkannya berbicara banyak hal. Lu Qingzi melirik orang-orang di dalam pesawat luar angkasa dan berkata, bagus. Evolusi tidak perlu terburu-buru. Jangan terlalu serius, semuanya. Kejadian tak terduga itu terjadi di dalam celah dimensi di kota Sibao. Itu adalah tingkat kedua dari dunia dimensi. Kalaupun ada bahaya, pasti tidak akan terlalu besar. Kata Kamerat Sun, mencoba mencairkan suasana. Mendengar ini, Dekan Yue tetap diam. Faktanya, sebagai wakil dekan Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Zonghai, dia telah menerima banyak informasi. Meskipun kecelakaan di dalam celah dimensi di kota Sibao mengakibatkan kurang dari 10 kematian, jumlah yang terluka cukup besar, dengan banyak petualang jatuh ke dalam kondisi kritis. Inilah sebabnya dia menyetujui saran Li Qian untuk mengubah rutenya ke kota Sibao. Saran Li Qian sebenarnya merupakan alasan sekunder. Alasan sebenarnya adalah, setelah pertimbangan yang cermat, Dekan Yue merasa memang perlu untuk memberikan dukungan. Setelah mencapai kesepakatan, kelompok itu tidak membuang waktu lagi. Kapal udara itu berputar di udara, mengubah rute awalnya ke kota Taoli dan terbang langsung menuju kota Sibao. Kota Sibao dan kota Taoli terletak di dua arah yang sangat berbeda dari kota Baijiao.
Jaraknya juga jauh lebih jauh daripada kota Taoli. Hanya butuh sekitar 20 menit untuk sampai ke kota Taoli, tetapi butuh 1,5 jam untuk sampai ke kota Sibau. Maka, pesawat itu pun langsung menuju kota Sibau. Di dalam kabin, semua orang terdiam, dan suasananya agak tegang. Pesawat udara kecil itu terbang menuju kota Sibau, dan setelah sekitar 1,5 jam, akhirnya terlihat garis besar kota itu. Dari luar, kota itu tampak tidak ada yang luar biasa. Banyaknya lepas landas dan mendaratnya pesawat udara menandakan bahwa tempat ini tidak biasa. Sangat sibuk. Tiba. Akhirnya, pesawat udara itu mendarat di pangkalan pesawat udara di kota Sibau. Guru Sun, bawa Li Qian dan 2 orang lainnya ke pangkalan angkatan laut, lalu masuki celah dimensi dan temui kami. Kalian semua, ikut aku sekarang. Begitu Dekan Yue memberi perintah, kelompok itu segera terbagi menjadi 2 kelompok. Dekan Yue dan kelompoknya terdiri dari 6 orang, sementara Li Qian, Kamerat Lao Sun, Wu Yu, dan Sun Ruirui membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kedua kelompok itu berpisah, dengan Din Yue dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang langsung menuju ke pusat teleportasi tempat celah dimensi berada. Li Qian dan ketiga rekannya langsung menuju markas garnisun. Profesor Sun, tunggu, kita belum bisa pergi ke pangkalan angkatan laut. Wanita bersayap, Wu Yu, tiba-tiba angkat bicara. Ia tahu betul bahwa jika mereka pergi ke markas garnisun, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Pergi ke rumah sakit petualang di kota Sibau, kata Wu Yu tegas. Perkataannya tidak saja membingungkan Kamerat Sun, tetapi juga Li Qian, yang sangat yakin bahwa dia tidak akan berbicara tanpa alasan. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan bertanya, wanita bersayap itu menjelaskan, siswa Moziu juga sedang berlatih di dalam celah dimensi ini dan telah mengalami beberapa luka serius. Kami akan mengunjunginya. Oh tidak, Zuyu terluka. Cepat, ayo kita lihat dia. Mendengar ini, wajah gadis kecil Sun Ruirui dipenuhi kecemasan. Li Qian dan Wu Yu bertukar pandang, dan melihat ekspresi, percayalah, pada Wu Yu, mereka memutuskan untuk mempercayainya. Dia menatap Kamerat Lao Sun. Perawatan mereka saat ini berada di tangan Kamerat Lao Sun. Jika mereka ingin mengubah rute ke rumah sakit petualang di kota Sibau, mereka harus mendapatkan persetujuannya. Seperti Li Qian, Kamerat Sun benar-benar bingung, tetapi setelah berpikir sejenak, dia juga memilih untuk percaya. Tentu saja, ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dalam keadaan normal, kecil kemungkinan seseorang akan menghadapi bahaya apapun di rumah sakit petualang di West Tracer City. Jika Anda mengubah permintaannya, katakanlah untuk meninggalkan kota itu sekarang juga, lihat apakah dia akan setuju. Faktanya, pada saat ini, pikiran Li Qian sudah penuh dengan kecurigaan. Mo Ziyu datang ke dimensi ini untuk berlatih, dan dia tahu itu. Mengenai apa yang terjadi, dia hanya bisa berkata bahwa dia sedang tidak beruntung. Tetapi bagaimana informasi tentang kecelakaannya sampai kepada Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap? Apakah Mo Ziyu yang berinisiatif menghubungi wanita klan bersayap? Kapan mereka bertukar informasi kontak? Bahkan jika mereka telah bertukar informasi kontak, mengingat dekatnya hubungannya dengan wanita klan bersayap, bukankah seharusnya dia mencari bantuan dari gadis muda Sun Ruirui terlebih dahulu? Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas yang baik dan sahabat. Banyaknya titik yang mencurigakan menyebabkan Li Qian mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika gadis muda Sun Ruirui mendengar bahwa Mo Ziyu dalam masalah, dia begitu khawatir hingga dia tidak memikirkan hal-hal ini, tetapi Li Qian tidak akan mengabaikannya. Dilihat dari ekspresi wanita bersayap itu, masalah ini tampak sangat mendesak, jadi Li Qian tidak bertanya lebih jauh. Kita pasti perlu menanyakannya nanti. Li Qian tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang berantakan. Baik Kamerat Sun maupun Li Qian menyadari ada yang tidak beres, tetapi mengingat situasi yang mendesak, keduanya tidak bertanya apapun. Mereka bertukar pandang, lalu, tanpa menunda lagi, langsung menuju rumah sakit petualang kota Harta Karun Barat. Bab 586. Tuan-tuan, silakan lewat sini. Seorang dokter berjas putih mengantar Li Qian dan ketiga rekannya keluar bangsal. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kondisi pasien ini tidak baik. Dia adalah penjinak binatang tingkat master. 2 dari 4 binatang peliharaannya terbunuh dalam pertempuran, dan 2 lainnya juga terluka parah. Selain itu, luka-lukanya cukup serius. Dengan luka separah itu, jika dia terus dirawat di sini, kami tidak tahu berapa lama lagi. Akibatnya, betapapun kami membujuknya, dia tetap tidak mau dipindahkan ke rumah sakit lain dan bersikeras menunggu kedatangan Anda. Mereka bilang kau punya cara untuk mengobatinya. Dokter muda itu terus mengoceh. Menurutnya, pasien di bangsal itu benar-benar gila. Sekalipun keterampilan medis temannya hebat, keterampilan itu tidak dapat digunakan sepenuhnya di kota Sibau, karena bahkan seorang juru masak yang terampil tidak dapat membuat makanan tanpa bahan-bahan. Lagi pula, sekarang setelah dia melihat keempat orang itu, dia pada dasarnya yakin bahwa tidak ada dokter sama sekali di antara mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Wanita muda yang cantik seperti dia, kita tidak boleh membiarkan hidupnya sia-sia, nanti dia akan mengalami cacat. Dokter muda laki-laki itu menggumamkan beberapa patah kata, tetapi akhirnya meninggalkan bangsal atas desakan pasien. Li Qian terbatuk canggung 2 kali. Baiklah, ayo kita masuk dan melihat-lihat. Dokternya benar.
Jika tidak ada perbaikan, kita harus segera mengirimnya ke kota Zonghai. Sumber daya medis di sini masih belum sebanding dengan yang di luar sana. Li Qian menggumamkan sesuatu dan bersiap masuk ke dalam, sementara Old Sun tampak bingung, bersiap mengikutinya. Namun, tepat pada saat itu, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Sun Tua dan gadis kecil Sun Ruirui. Maaf, sesuai instruksi Mo Ziyu, hanya Li Qian yang boleh masuk sekarang. Bahkan gadis kecil yang lamban pikirannya, Sun Ruirui, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Li Qian yang masuk? Mengapa mereka tidak mengizinkanku masuk? Secara logika, di antara semua orang yang hadir, saya memiliki hubungan terbaik dengan Mo Ziyu. Masalahnya agak rumit, dan tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Menghadapi tatapan penuh tanya dari gadis muda Sun Ruirui dan pamannya, Kamerat Sun, Wu Yu hanya bisa mengganti pokok bahasan, dengan berkata, setelah Mo Ziyu keluar, kalian bisa bertanya sendiri padanya. Saya hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Sambil berbicara, dia mencari tempat duduk di bangku luar bangsal dan duduk. Di dalam bangsal, Li Qian masuk dengan curiga. Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Menurut Wu Yu, Mo Ziyu hanya mengizinkannya masuk untuk sementara waktu. Mengapa demikian? Aku rasa aku tidak punya hubungan apapun dengan dia. Dengan kecurigaan di matanya, langkah kaki Li Qian semakin dekat, dan dia melihat Mo Ziyu terbaring di ranjang rumah sakit. Gadis yang menyendiri itu mengenakan gaun rumah sakit dan berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi dan tampak hampir tidak berdarah. Dari luar, tampaknya tidak ada cedera. Tentu saja, Li Qian juga tahu bahwa cedera seringkali tidak dapat dilihat dari luar. Sekalipun berlumuran darah, dengan teknologi terkini milik Federasi Xia Timur, ditambah beberapa metode luar biasa, dalam waktu singkat dapat diatasi hingga tidak terlihat lagi di permukaan. Masalah sesungguhnya adalah cedera internal dan kerusakan psikologis. Merasakan adanya gerakan di dalam bangsal, wanita muda yang menyendiri itu menoleh. Saat ini, wajah Mo Ziyu tampak pucat dan lesu, sikap acuh tak acuhnya tak lagi terlihat. Lebih dari segalanya, dia memiliki kecantikan yang lembut, bahkan melampaui kecantikan sisi yang legendaris, yang tampak lemah dan sakit-sakitan. Ia memiliki pesona yang unik. Li Qian menenangkan diri dan menatap Mo Ziyu yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kenapa kau menghubungi Wu Yu dan memintaku datang? Secara logika, Anda harus menghubungi dokter yang sangat terampil sekarang juga. Meskipun Li Qian tidak tahu seberapa serius luka yang dialami Mo Ziyu, dari sikapnya yang lemah dan lesu, dia tahu bahwa lukanya pasti serius. Mo Ziyu menoleh menatap Li Qian, tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia menatap Li Qian, suaranya lembut tetapi luar biasa tegas, tidak, kau bisa menyelamatkanku. Dan dilihat dari situasi saat ini, kaulah orang yang paling cocok untuk menyelamatkanku. Pada titik ini, Li Qian memperhatikan bahwa wajah Mo Ziyu yang awalnya pucat telah sedikit memerah. Dan dia tampak malu. Melihat ini, Li Qian mengerutkan kening, dalam hati merasa bahwa dia mungkin salah membacanya. Melihat Li Qian tak berbicara, melainkan hanya berdiri diam di depan ranjang rumah sakit, memasang postur mendengarkan dengan saksama, Mo Ziyu terdiam sejenak, menatap pikirannya, lalu melanjutkan, malam itu, malam saat aku makan malam dengan Profesor Sun, setelahnya, aku bertemu lagi dengan wanita bersayap di sebelahmu itu. Oh, mendengar ini, wajah Li Qian langsung berseri-seri karena tertarik. Dia ingat bahwa pesta makan malam hari itu berlangsung cukup larut, dan saat mereka kembali ke hotel kampus, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera mandi lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur. Tanpa diduga, malam itu, Wu Yu benar-benar keluar dan bertemu dengan Mo Ziyu di belakangnya. Sekarang, dia sangat penasaran tentang apa yang Wu Yu dan Mo Ziyu temui larut malam itu. Mo Ziyu tidak membuatnya menunggu lama. Suaranya yang lembut segera terdengar lagi, alasan aku bertemu dengannya sendirian malam itu adalah karena dia sengaja memberiku petunjuk di siang hari. Sengaja menyiratkan. Li Qian merenungkan kata itu. Ya, itu petunjuk yang disengaja. Mo Ziyu menghela napas panjang. Matanya berkedip, melirik Li Qian sejenak, lalu berusaha menghindarinya di saat berikutnya. Tujuan sebenarnya dia adalah merekrutku. Mencoba merekrutmu. Li Qian benar-benar bingung. Terus terang. Mo Ziyu menatap pikirannya sejenak, menggertakkan gigi, dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Aku manusia dari ras khusus, sama seperti dia. Jika aku membuat kontrak denganmu, itu bisa mempercepat pertumbuhanmu dan menjadi sumber daya terbaik untuk kemajuanmu. Kamu dan dia sama-sama. Ras yang spesial. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Li Qian. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Ziyu, ia akhirnya memahami logika di balik perilaku aneh Wu Yu. Pada saat yang sama, menjadi jelas mengapa gadis yang menyendiri itu menghubungi Wu Yu terlebih dahulu setelah terluka. Lebih jauh lagi, Li Qian sudah samar-samar menduga bahwa dia mengetahui tujuan Mo Ziyu menyuruh Wu Yu memanggilnya ke sini. Dia tetap diam, tidak mengucapkan tebakannya, menunggu Mo Ziyu melanjutkan. Meskipun ia telah menebak beberapa informasi, tebakan tetaplah tebakan, samar dan tidak jelas. Li Qian tidak dapat mengonfirmasi banyak informasi dan perlu mendengar cerita pribadi Mo Ziyu. Bab 587
Mo Ziyu mengungkapkan sebagian alasan mengapa dia memanggilnya, dan berdasarkan ini, dia telah menyimpulkan sebagian besar situasinya. Li Qian tahu betul bahwa dia tidak bisa membicarakan hal ini sendiri, jadi dia hanya bisa menunggu dalam diam hingga Mo Ziyu melanjutkan. Yang terakhir tidak membuatnya menunggu lama. Setelah beberapa saat, ia menatap pikirannya dan berkata, alasan saya mengundang Wu Yu ke sini adalah karena saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Pada titik ini, gadis yang menyendiri itu terdiam, tampak malu untuk membicarakannya, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, kecelakaan terjadi selama pelatihan ini, dan tim kami menderita kerugian besar. Cedera saya juga sangat serius, terutama mental dan organ dalam saya. Jika saya tidak beristirahat dengan baik, butuh setidaknya 10 tahun untuk pulih sepenuhnya, dan untuk memulihkan kekuatan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gadis yang acuh tak acuh itu menatap Li Qian, nadanya tiba-tiba menjadi serius, namun, banyak hal memang seperti ini, keberuntungan dan kemalangan saling terkait. Justru karena saya terluka parah dan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih, maka saya mengambil keputusan. Malam itu, Wu Yu mengatakan bahwa aku orang yang dapat dipercaya. Awalnya, aku masih mempertimbangkan untuk menyelidikinya, tetapi sekarang karena aku tiba-tiba terluka, aku tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan aku tidak punya pilihan lain. Akhirnya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, setelah mengatakan begitu banyak, kau seharusnya mengerti sekarang. Benar, Wu Yu dan aku sama-sama manusia dari ras istimewa, dan kami bisa menjalin kontrak sebagai makhluk luar biasa. Jadi, sekarang, aku ingin bertanya padamu, Li Qian, apakah kau bersedia membuat kontrak denganku? Setelah itu, Mo Ziyu menatap Li Qian dengan saksama. Meskipun dia telah menebak tujuan umum pemanggilan Mo Ziyu, Li Qian masih merasa agak tidak percaya bahwa dia telah menerima konfirmasi langsung. Tanpa diduga, Mo Ziyu juga ras spesial dan bisa membuat kontrak dengan manusia. Sepertinya Wu Yu bertemu dengannya di tengah malam karena mengetahui hal ini. Terlebih lagi, dilihat dari pertemuan rahasia Wu Yu dengannya dan fakta bahwa dia mendesaknya untuk datang begitu mendesak kali ini, jelas bahwa masalah ini pasti akan sangat bermanfaat baginya. Jika tidak, wanita bersayap itu tidak akan begitu khawatir, dan tidak mungkin dia akan menyakitinya, karena dia dan dia sekarang berada di perahu yang sama. Setelah memahami poin-poin pentingnya, Li Qian sedikit mengernyit. Meskipun masalah ini jelas lebih menguntungkan daripada merugikannya, masih banyak hal yang tidak ia pahami, jadi ia tidak langsung setuju. Li Qian menatap Mo Ziyu, berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah membuat kontrak denganmu akan bermanfaat bagi lukamu? Mo Ziyu memiringkan kepalanya dan menatap Li Qian. Ras kami disebut klan Yanling. Seperti kebanyakan ras istimewa, kami memiliki cacat genetik. Jika kami tidak berevolusi sebelum usia 25 tahun, kami akan musnah. Demikian pula, jika kami dapat menyelesaikan evolusi, kami dapat langsung mengalami metamorfosis. Setelah berevolusi, kekuatan dan umur mereka tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi mereka juga akan mampu pulih secara instan, tidak peduli seberapa parah luka mereka, selama mereka masih bernapas. Mendengar ini, wajah Li Qian berseri-seri karena mengerti. Kini, ia akhirnya mengerti sepenuhnya. Ia bertanya untuk memastikan, salah satu prasyarat evolusi adalah terbentuknya kontrak. Mo Ziyu tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengangguk, ya, salah satu prasyarat evolusi adalah membuat kontrak dengan seorang penjinak binatang yang kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat penguasa. Tidak seperti klan bersayap, kontrak klan roh api kami berbeda. Itu adalah perjanjian darah yang sangat istimewa. Melihat Li Qian mengerutkan kening, tampak tidak mengerti, Mo Ziyu melanjutkan, perjanjian darah semacam ini berbeda dari kontrak jiwa biasa. Ini adalah kontrak fusi, subordinasi, dan ketergantungan yang utuh, seperti batang dan cabang. Orang yang membuat kontrak adalah batang pohon, dan orang yang dikontrak adalah cabang pohon. Mereka hampir mengorbankan segalanya, tubuh mereka, darah mereka, jiwa mereka. Alis Li Qian semakin berkerut saat mendengar kata-kata Mo Ziyu. Menurut Mo Ziyu, jika perjanjian darah ini terbentuk, ia pada dasarnya akan menjadi budaknya, dan hidup matinya sepenuhnya berada di tangannya. Sejujurnya, jika Mo Ziyu tidak menipuku, maka perjanjian darah ini hanya akan memberiku keuntungan dan tidak akan merugikanku sama sekali. Secara teori, Li Qian seharusnya senang melihat hal itu terjadi, tetapi entah mengapa, ia agak tidak senang. Mungkin itu pengaruh pemikiran modern. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak menyukai sistem hierarkis yang dipaksakan seperti itu, yang menurutnya terlalu ekstrim. Setelah berpikir sejenak, Li Qian akhirnya bersuara dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Mo Ziyu, sejujurnya, kamu mungkin berpikir aku agak munafik, tapi sebenarnya aku tidak suka kontrak ekstrim seperti ini. Dibandingkan dengan perjanjian darah yang kau sebutkan, aku lebih suka membentuk kontrak jiwa denganmu, seperti Wu Yu, rekan tempur yang mirip binatang peliharaan. Mendengar ini, tatapan Mo Ziyu tiba-tiba menajam, lalu senyum muncul di wajah pucatnya, senyum lega. Hehe, batuk-batuk, aku tidak menyangka Wu Yu, wanita dari klan bersayap ini, punya mata setajam itu. Sebelumnya, dia bilang kaulah orang yang bisa kupercayai hidupku. Kupikir dia hanya memuji diri sendiri, mencoba menjatuhkan orang lain bersamanya dan memanfaatkan mereka sebagai sumber daya. Sekarang sepertinya apa yang dia katakan mungkin benar. Mo Ziyu tersenyum dan berkata,
kau mengatakan hal seperti itu agak tak terduga bagiku, tapi juga membuatku sangat senang. Namun, mengubah kontrak itu mustahil. Entah itu aku, Wu Yu, atau bahkan seluruh ras manusia spesial, kontrak kita sudah ditentukan sejak lahir, dan tidak ada ruang untuk memilih. Mata Li Qian sedikit melebar, merasa agak tak percaya. Namun, ia tahu betul bahwa semuanya sudah sampai pada titik ini, dan Mo Ziyu tidak punya alasan untuk menipunya. Lagi pula, hal-hal seperti itu mudah diverifikasi. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sebenarnya bisa menebak sebagian besarnya. Dulu, ketika dia membuat kontrak dengan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, meskipun kontraknya mirip dengan kontrak penjinakan binatang biasa, Li Qian tahu betul ada beberapa perbedaan. Saat itu, Li Qian tidak terlalu memperhatikan hal ini. Ia tentu saja berasumsi bahwa hewan peliharaan kontrak dan manusia kontrak dari ras khusus akan sedikit berbeda, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sepertinya situasinya tidak persis seperti yang kubayangkan. Menurut Mo Ziyu, metode kontrak berbeda untuk setiap ras manusia istimewa. Sungguh, tak ada pilihan lain selain menggunakan perjanjian darah yang agak ekstrim ini. Memikirkan hal ini, Li Qian menatap Mo Ziyu dengan ekspresi aneh. Bab 588. Li Qian cukup terkejut dengan apa yang dikatakan Mo Ziyu. Namun, ia cepat mencerna dan menyerap berita yang agak mengejutkan ini. Dia masih mengerutkan kening. Alisnya berkerut membentuk kerutan dalam. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dia berkata langsung, tetapi kita tidak dapat menyelesaikan kontrak sekarang. Saat ini, level kekuatanku adalah overload, dan keempat slot kontrak telah terisi. Tidak ada lagi ruang kontrak tersisa untukmu. Mendengar ini, Mo Ziyu yang terbaring di ranjang rumah sakit tidak kehilangan sedikit pun senyumnya. Tahukah kamu mengapa Wu Yu begitu bersemangat memanggilmu padahal aku hanya mengiriminya pesan percobaan? Melihat Li Qian menggelengkan kepalanya, Mo Ziyu melanjutkan, itu karena klan kami hanya bisa menggunakan perjanjian darah khusus untuk membentuk kontrak. Perjanjian darah semacam ini memiliki banyak batasan dan sangat tidak setara. Bahkan bisa dibilang begitu Anda menandatangani perjanjian ini, Anda kehilangan kebebasan pribadi Anda sepenuhnya. Mengatakan bahwa mereka adalah budak atau pembantu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Namun demikian, semakin banyak batasan dan semakin ketat kontraknya, semakin besar pula imbalan yang bisa didapat. Setelah kontrak ini terbentuk, klan Yanling kita akan mengalami transformasi sejati, transformasi yang tak kalah pentingnya dengan evolusi seekor hewan peliharaan. Saya memperkirakan bahwa tanpa keterbatasan mentalmu, mencapai level kaisar bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, meskipun dibatasi oleh tingkat kekuatan mentalmu, mencapai puncak level overload jelas bukan masalah. Selain itu, ada karakteristik lain, perjanjian darah khusus ini tidak memerlukan penempatan slot kontrak. Apa maksudmu? Li Qian tiba-tiba meninggikan suaranya saat mendengar ini. Artinya sederhana, Anda dapat membuat kontrak dengan saya sekarang juga, tanpa perlu meninggalkan slot kontrak terpisah. Jadi begitu. Mendengar ini, meskipun Li Qian merasa bangga dengan ketenangannya, hatinya masih diliputi emosi. Tak heran jika wanita bersayap itu begitu ingin memanggilnya. Ini sungguh penemuan langka. Perjanjian darah Mo Ziyu dengan ras khusus ini pada dasarnya adalah cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Bahkan tidak ada satupun efek negatif dari menduduki slot kontrak. Bahkan lebih baik daripada stasiun dok komputer. Stasiun dok komputer juga menggunakan port USB. Li Qian merenung dalam diam. Dia tidak segera memberikan jawaban. Berbaring di ranjang rumah sakit, Mo Ziyu menatap Li Qian dan mengingatkannya, sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Jika kau menunda lebih lama lagi, keluargamu mungkin akan datang. Meskipun garis keturunan khusus saya berasal dari ibu saya, keluargamu telah membayar harga yang sangat mahal selama bertahun-tahun untuk membesarkan saya. Jika mereka tahu bahwa saya terluka parah dan harus membuat kontrak dengan seseorang, mereka pasti akan mengusir saya tanpa ragu. Saat ini, bagi mereka, saya adalah aset yang tak terbantahkan. Kalau mereka menyingkirkan saya, mereka pasti bisa meraup untung besar. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba tersenyum. Karena kamu sangat percaya padaku, Mo Ziyu, dan aku pada dasarnya mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, bukankah akan terlihat sok dan tidak tahu berterima kasih jika aku ragu-ragu atau membuat keributan? Oke, aku janji. Tolong ajari aku apa yang harus kulakukan. Li Qian juga merupakan orang yang tegas. Sekali dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu atau mengulur-ulur waktu. Bantu aku mengurus prosedur keluarnya dulu. Tidak praktis menyelesaikan kontrak di sini, kata Mo Ziyu. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Li Qian mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan bangsal. Setelah meninggalkan bangsal, dia segera mengalihkan perhatiannya ke Wu Yu, wanita bersayap yang menjaga di luar bangsal. Dia berkata kepada Wu Yu, ikut aku sebentar. Kita perlu membantu Mo Ziyu dengan prosedur pemulangannya. Setelah berkata demikian, dia menambahkan, Profesor Sun, saya serahkan tempat ini kepada Anda dan Rui Rui untuk diurus. Tentu saja, Li Qian berkata bahwa dia sedang menangani prosedur pemulangan, tetapi itu hanyalah salah satu tujuannya. Ada alasan lain. Li Qian tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang dikatakan Mo Ziyu. Dia perlu memverifikasinya dengan Wu Yu secara terpisah. Sekitar setengah jam kemudian,
Mereka berempat meninggalkan rumah sakit petualang di kota Sibau dengan Mo Ziyu terbaring di atas tandu. Dokter muda yang bertugas melihat hal ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Menurutnya, Li Qian dan kelompoknya hanya main-main dan tidak peduli sama sekali dengan keselamatan pasien. Namun, setelah Li Qian menelepon Dekan Yue, masalah tersebut dengan mudah diselesaikan tanpa hambatan apapun. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan kemauan subjektif Mo Ziyu. Jika pasien ingin dipulangkan, bahkan dokter yang merawatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah keluar dari rumah sakit mengirimkan ambulans khusus untuk membawa kelompok tersebut langsung ke markas garnisun. Begitu ambulans khusus tiba di pangkalan Angkatan Laut, dua anggota staf datang untuk menyambutnya. Sesuai instruksi komandan garnisun, staf memindahkan Li Qian dan Mo Ziyu langsung ke ruang budidaya khusus. Adapun Wu Yu dan pamannya, Kamerat Sun, mereka tinggal di luar ruang kultivasi rahasia. Sambil menggendong Mo Ziyu yang terluka, Li Qian memasuki ruang kultivasi dan menempatkannya di atas panggung batu. Apa selanjutnya? Tanya Li Qian setelah menurunkan Mo Ziyu. Dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan perjanjian darah berikutnya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Mo Ziyu. Tetapi karena suatu alasan, setelah mencapai titik ini, dia tiba-tiba menjadi ragu lagi. Seolah-olah langkah selanjutnya adalah sesuatu yang terlalu sulit untuk dibicarakan. Dengan baik, ternyata, memang agak sulit untuk membicarakannya. Tiba-tiba, Mo Ziyu yang wajahnya pucat pasi, menjadi malu. "Lepaskan bajuku," katanya sambil menggertakkan gigi setelah terdiam beberapa saat. Li Qian terkejut mendengar ini. Namun, dia segera menyadari apa yang terjadi. Apakah menyelesaikan ritual perjanjian darah khusus ini memerlukan kejujuran dan keterbukaan penuh? Li Qian merasa agak malu. Namun, mengingat setelah menandatangani kontrak, keduanya akan berada dalam hubungan saling mendukung dan berbagi kehormatan dan aib, mereka tidak ragu lagi. Dia kemudian membuka kancing baju rumah sakit bergaris biru dan putih milik Mo Ziyu. Saat kancing baju rumah sakit dibuka satu demi satu, kulitnya yang putih dan bersih segera terlihat. Selain itu, ada puncak-puncak yang menakjubkan. Megah. Meskipun Li Qian sudah tahu bahwa Mo Ziyu adalah seorang wanita. Tetapi ketika dia benar-benar melihatnya, meskipun ada lapisan kain yang menutupinya, hal itu tetap membuatnya sedikit pusing. Meskipun Li Qian telah menjalani dua kehidupan, temperamennya jauh melampaui teman-temannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemuda yang penuh semangat, dan melihat pemandangan ini, meskipun dia berusaha sekuat tenaga menahan diri, dia tidak dapat menahan perasaan darahnya mendidih. Sekarang dia mengerti mengapa Mo Ziyu meminta meninggalkan rumah sakit. Ritual fakta darah yang sedemikian khusus memang kurang nyaman dilakukan di bangsal rumah sakit. Bab 589. Gold. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah sambil memandangi pemandangan menakjubkan di hadapannya. Meskipun ia tahu bahwa memiliki pikiran romantis saat ini adalah tindakan yang salah, bagaimanapun juga, Mo Ziyu masih terluka parah. Namun, tak ada jalan lain. Semua orang punya kecintaan pada keindahan. Saat ini, Mo Ziyu bagaikan leci kupas, montok dan telanjang, berbaring tepat di hadapan Li Qian. Ia bukan orang suci. Wajar saja jika ia tersentuh. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang tidak masuk akal itu, dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan rasa malu, Li Qian berpura-pura tenang dan bertanya, "Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Saat berbicara, dia sengaja memalingkan wajahnya untuk menghindari kontak mata berlebihan, yang dapat membuat jantungnya berdebar kencang atau bahkan membuatnya tersipu. Mo Ziyu ada di sana, jadi dia melihat semuanya dengan jelas. Melihat reaksi Li Qian, senyum tipis tersungging di bibirnya. Pada saat ini, sedikit rasa bangga membuncah dalam hatinya, kebanggaan yang berasal dari kepercayaan dirinya terhadap bentuk tubuhnya yang mengagumkan. Dia menatap Li Qian, mengerutkan bibirnya, lalu berbicara lagi, suaranya jelas namun sedikit lemah, lanjutkan. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba tercengang. Ia secara naluriah bertanya-tanya apakah ia salah dengar. "Apa sih, lanjutkan, itu? Kok bisa dilanjutkan?" Maklum, sekarang bagian atas tubuh Mo Ziyu cuma pakai bra setengah cup. Terlebih lagi, yang mengejutkan Li Qian, Mo Ziyu biasanya tampak menyendiri dan dingin, dan orang-orang yang tidak mengenalnya mungkin berpikir dia sangat jauh dari keinginan duniawi. Tapi kalau dilihat dari bra di depanku, ternyata tidak seperti itu. Bra itu bukan cuma setengah cup yang setengah tertutup, tapi juga merah menyala dengan hiasan renda. Ini juga menunjukkan bahwa gadis ini hanya terlihat acuh tak acuh. Pada kenyataannya, dia dingin di luar tetapi hangat di dalam, terus terang, dia seorang cabul yang terkekang. Pada saat ini, jika kita terus seperti yang diinstruksikan Mo Ziyu, bukankah kita benar-benar harus menunjukkan satu sama lain sepenuhnya? Jadi, dia menatap Mo Ziyu yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata terbelalak, emosinya campur aduk antara antisipasi dan kegelisahan. Meskipun dia telah melihat babi berlari berkali-kali dalam dua masa hidupnya, terutama di kehidupan sebelumnya, di mana dia sangat dipengaruhi oleh guru-guru film dewasa Jepang, dan secara teori, tidak berlebihan jika menyebutnya seorang master, ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia memakan daging babi sungguhan. Tidak, dia bahkan tidak memakannya, itu hanya sesuatu yang ditaruh di depannya.
Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengutuk dirinya sendiri dalam hati, lihatlah dirimu, sungguh tak berguna. Itu hanya sepotong daging babi, akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Kau tidak dirugikan dalam hal ini, jadi kenapa kau begitu ragu? Gadis yang acuh tak acuh itu berbicara lagi, dan Li Qian jelas mendengar nada mengejek dalam kata-katanya. Mendengar nada menggoda dalam kata-kata Mo Ziyu, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Ia menyadari bahwa ia sedang dipandang rendah. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan langsung berhenti ragu. Dia menatap Mo Ziyu, mengerutkan bibir, dan berkata jujur, hehe, kau benar. Aku tidak dirugikan. Malahan, bagiku, ini bukan hanya tidak dirugikan, ini keuntungan besar. Hanya saja agak tidak adil untukmu. Mo Ziyu tetap tenang dan berbicara dengan nada terukur, apakah ini adil? Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Karena aku memiliki garis keturunan klan Yanling, aku ditakdirkan untuk mengalami nasib ini. Ini takdirku. Mendengar kata-kata Mo Ziyu, nada bicara Li Qian tiba-tiba berubah serius. Aku, Li Qian, tidak pernah mengaku sebagai orang baik atau penyayang, tapi yakinlah satu hal, aku pasti akan memikul tanggung jawabku dan tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya kupikul. Terus terang, Li Qian hanya menyatakan posisinya. Dia tipe orang yang dapat bertanggung jawab. Sekali aku sudah memutuskan sesuatu, aku pasti akan bertanggung jawab penuh atasnya. Aku akan memberikan penjelasan pada Mo Ziyu agar dia bisa tenang. Melihat Mo Ziyu sudah memejamkan mata dan wajah cantiknya memerah, Li Qian tak ragu lagi. Ia mengulurkan tangan dan menariknya dengan lembut. Lalu, tubuh bagian atas gadis yang menyendiri itu benar-benar telanjang bulat. Lepaskan juga pakaianmu di sana. Kata Mo Ziyu, matanya terpejam dan suaranya bergetar. Ini juga menunjukkan bahwa suasana hatinya jauh dari tenang dan damai seperti yang terlihat. Li Qian menghela napas panjang, berusaha mengendalikan pikirannya yang bimbang. Kemudian, ia melepas pakaian bagian bawah Mo Ziyu. Dengan cara ini, gadis yang menyendiri benar-benar memperlihatkan dirinya, tanpa keraguan, melihat segala hal yang seharusnya dan tidak seharusnya ia lihat dalam sekejap. Kini setelah keadaannya begini, Li Qian hanya bersantai dan mulai menikmati pemandangan secara terbuka. Pokoknya, begitu kontraknya ditandatangani, cepat atau lambat dia akan jadi wanitanya, jadi nggak perlu malu-malu. Hah, apa ini? Setelah melihat sekeliling, Li Qian segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Karena Mo Ziyu benar-benar telanjang dan terekspos padanya tanpa syarat, Li Qian dapat melihat dengan sangat jelas bahwa ada pola susunan merah darah yang aneh pada perutnya yang putih dan rata. Pola susunannya cukup besar, menempati hampir sepertiga perut bagian bawah, berbentuk seperti segitiga terbalik, dengan bagian bawah hampir memanjang hingga ke area yang subur. Tak heran Mo Ziyu memerintahkan Li Qian untuk melepas pakaiannya. Meskipun memalukan, sepertinya ia tak punya pilihan selain melepasnya. Ya, pada saat ini, Li Qian pada dasarnya yakin bahwa pola susunan merah tua ini pasti terkait dengan perjanjian darah. Ini, jimat. Li Qian tampak bingung. Meskipun sudah menebak, ia tetap bertanya untuk memastikan. Tidak, klan Yanling kita berbeda dari ras khusus lainnya seperti manusia. Mo Ziyu menggelengkan kepalanya pelan dan menjelaskan, yang kau lihat sebenarnya bukan pola pengikat, melainkan semacam pola susunan pengasuhan khusus. Membina pola susunan? Tanya Li Qian agak bingung. Ya, ini tentang memelihara pola susunan. Mo Ziyu melanjutkan, alasan mengapa klan Yanling kita mampu menyelesaikan transformasi dan meningkatkan kekuatannya begitu pesat setelah evolusi juga berkaitan dengan pembentukan pola susunan. Klan Yanling kami membudidayakan mutiara Yanling di dalam tubuh kami sejak usia muda. Mutiara Yanling mengandung energi yang sangat kaya dan murni, yang merupakan sumber daya transformasi selama evolusi. Setelah mendengar penjelasan Mo Ziyu, Li Qian tampak tercerahkan. Ternyata untuk berevolusi, klan Yanling harus memulai dari masa kanak-kanak dan memelihara mutiara spiritual di dalam dantian mereka. Benar. Dunia ini penuh keajaiban. Bab 590. Berusaha keras menahan rasa malu dan sungkannya, Mo Ziyu berkata dengan tegas tanpa ragu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tubuhku sudah tidak sanggup lagi. Mendengar ini, ekspresi Li Qian juga berubah serius. Mo Ziyu terluka parah dan tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Arahkan jari pedangmu ke dahiku, lalu berkomunikasilah denganku menggunakan kekuatan spiritualmu, perintah wanita yang menyendiri itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Li Qian melakukan apa yang diperintahkan, membentuk pedang dengan jari-jarinya dan mengarahkannya ke dahi Mo Ziyu. Saat Li Qian menyalurkan energi spiritualnya ke dahi Mo Ziyu, ia menemukan bahwa rune berwarna merah darah diam-diam mengambang di dalam ruang kesadaran Mo Ziyu. Ini prasastinya. Kau harus menghafalnya. Tepat saat Li Qian melihat rune merah tua itu, suara Mo Ziyu terdengar di telinganya. Li Qian mengangguk, lalu berkonsentrasi dan mengingat. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Li Qian untuk menghafal seluruh pola merah darah. Ambil darah ujung jariku dan campurkan dengan darah ujung jarimu dengan perbandingan 1:1. Kau butuh semangkuk kecil, kata Mo Ziyu lagi dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Li Qian mengerutkan kening dalam-dalam. Aku sehat dan energik. Seharusnya tidak masalah kalau aku sampai meneteskan setengah mangkuk darah dari ujung jariku. Tapi kondisi Mo Ziyu saat ini. Dia agak khawatir.
Mo Ziyu seolah memahami kekhawatiran Li Qian dan berkata dengan ekspresi serius, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Meskipun kondisiku sangat buruk saat ini, aku masih bisa bertahan dengan setengah mangkuk darah dari ujung jariku. Jangan menunda lebih lama lagi, atau kondisimu akan bertambah buruk. Li Qian memikirkannya sejenak dan merasa itu masuk akal. Jika terus berlarut-larut, kondisi Mo Ziyu hanya akan semakin memburuk. Jadi meskipun Anda khawatir, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Begitu anak panah dilepaskan, tidak ada jalan kembali. Tik-tok, tik-tok. Tak lama kemudian, saat jarum perak menembus ujung jari, dua mangkuk darah dari ujung jari terkumpul. Jari-jari Li Qian bergerak tanpa henti di atas kertas. Dalam sekejap, ia telah mencampur semangkuk kecil darah dari ujung jarinya. Ia menatap Mo Ziyu, yang wajahnya yang dingin dan cantik semakin memburuk. Li Qian sangat tertekan dengan apa yang dilihatnya. Tidak boleh ada penundaan lagi. Gunakan jarimu sebagai kuas, dan darahmu sebagai tinta, untuk menggambar pola di dadaku, kata Mo Ziyu lemah. Mendengar ini, Li Qian segera bertindak. Dia menggunakan jarinya sebagai kuas, mencelupkannya ke dalam darah, dan menggambar di dada Mo Ziyu. Dia sangat teliti dan fokus, tidak berani ceroboh sedikitpun. Li Qian tahu betul bahwa Mo Ziyu, dalam kondisinya saat ini, tidak dapat mendukung evolusi kedua dalam waktu singkat. Dengan kata lain, ia harus berhasil pada percobaan pertama. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama saya perlu memulihkan diri. Li Qian menggambar dengan penuh perhatian, sehingga dahinya dipenuhi lapisan keringat halus karena konsentrasinya yang intens. Panggilan. Pola merah darah itu sebenarnya tidak rumit, dan tidak butuh waktu lama untuk menggambarnya. Namun, setelah menyelesaikannya, Li Qian tak kuasa menahan napas lega. Baiklah. Tatapan Mo Ziyu tajam saat ia berkata dengan suara berat, letakkan tanganmu di perutku. Sebentar lagi, sambil kau merapal mantra perjanjian darah denganku, gunakan pikiranmu untuk membantu menghancurkan susunan kehamilan. Mendengar instruksi Mo Ziyu, Li Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah mencerna dan menyerap mantra perjanjian darah dan metode untuk mematahkan formasi yang diberitahukan gadis cantik dan menyendiri itu, tatapannya tiba-tiba menajam. Li Qian dan Mo Ziyu bertukar pandang, lalu berkata serempak, sudah dimulai. Saat keduanya selesai berbicara, mantra aneh tiba-tiba keluar dari bibir mereka, kaci mukuli dua bapia. Mantra aneh itu sulit diucapkan dan terdengar tidak menyenangkan. Li Qian sama sekali tidak mengerti artinya. Ia hanya menghafalnya. Itu pasti bahasa Rasianling. Tepat saat mereka berdua mengucapkan mantra yang tak jelas, cahaya merah redup mulai bersinar pada mantra yang diulurkan dengan darah mereka di dada Mo Ziyu, bagaikan gugusan api yang melonjak ke atas. Selain itu, tangan Li Qian tidak tinggal diam. Seiring kekuatan mentalnya menyerbu, lingkaran merah kehamilan di perut Mo Ziyu yang putih dan rata mulai memudar. Saat pola susunan pengasuhan merah tua memudar, cahaya oranye merah samar mulai menyebar dari perutnya, dan dalam sekejap mata, menyebar ke seluruh tubuh Mo Ziyu. Li Qian, terima kasih. Kamu bisa istirahat sekarang. Aku harus menyelesaikan langkah selanjutnya sendiri. Mo Ziyu perlahan menutup matanya, dan sebelum menutupnya, ia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Mendengar ini, Li Qian sama sekali tidak ragu. Ia dengan mudah melepaskan tangannya, lalu perlahan mundur sedikit. Dia berdiri di sana, tak bergerak, bagaikan penjaga setia yang melindungi tempat itu. Ini adalah salah satu calon istrinya, rekan seperjuangan yang bisa ia andalkan, sama seperti Wu Yu, dan sosok yang tak akan pernah mengkhianatinya. Bahkan sekarang, setelah melakukan semua yang ia bisa, ia tak ingin hanya berdiam diri dan menonton. Dia berencana untuk tetap berada di sisinya selama ini. Selalu pertahankan kondisi pengamatan yang terfokus sehingga Anda dapat mengambil tindakan perbaikan tepat waktu jika timbul situasi yang tidak terduga. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, Li Qian jelas tidak ingin situasi yang tidak terduga terjadi. Dengan demikian, di bawah tatapan terfokus Li Qian, tanda-tanda merah darah di dada Mo Ziyu tampak menjadi hidup dan mulai menyebar keluar. Rune merah darah yang misterius dan mendalam, seperti tentakel, menutupi seluruh tubuh Mo Ziyu dalam sekejap. Pola-pola merah tua menutupi tubuh Mo Ziyu, seolah-olah membungkusnya dalam kepompong cahaya. Apakah ini? Transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Berdengung. Gelombang panas yang menyengat menyapu area itu secara berirama saat kepompong cahaya mengembang dan mengerut. Dalam waktu kurang dari 3 detik, tanda-tanda itu telah menyelimuti Mo Ziyu sepenuhnya. Dari kejauhan, gadis yang dingin dan cantik itu tampak seperti terbungkus dalam kepompong cahaya. Kepompong cahaya juga mengembang dan berkontraksi secara berirama, seperti detak jantung. Melihat kepompong cahaya yang mengembang dan menyusut itu, Li Qian mengerutkan kening. Ia menatap tajam dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya memang ada sesuatu yang sedang dipelihara. Saya harap Anda dapat mencapai tujuan Anda pada percobaan pertama. Setelah berkata demikian, dan tidak mendapati sesuatu yang aneh, ia memejamkan matanya sedikit dan mulai tertidur, seperti patung batu. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari itu, kepompong terus-menerus membuka dan menutup, dan dari luar tampak tidak ada perubahan. Li Qian berhenti berdiri dan duduk bersila di samping kepompong cahaya, melindungi Mo Ziyu dan mengawasinya dengan saksama. Melalui perjanjian darah khusus yang telah terjalin,
Pada jarak sedekat itu, Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam kepompong cahaya, dan kekuatan kehidupan menjadi semakin melimpah. Bersambung,